Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, welcome to this channel with me, Rosi. Nah, di video kali ini saya akan bahas step by step tentang penggunaan present continuous tense. Mulai dari pola, fungsi, kata keterangan waktu, berikut latihan-latihannya sehingga teman-teman benar-benar paham akan present continuous tense. So, let's get started. Oke, present continuous tense juga bisa disebut sebagai present progressive tense. Adapun fungsi yang akan saya utarakan di sini ada 6 fungsi dari present continuous tense. Yang pertama, untuk menyatakan kejadian yang sedang terjadi atau sedang berlangsung saat ini. Contoh, don't be noisy, the baby is sleeping. Jangan berisik ya, bayinya sedang tidur. It's raining outside now. Di luar sedang hujan sekarang. Kejadiannya benar-benar sedang terjadi saat kita berbicara. Yang kedua, untuk menyatakan kejadian yang sedang terjadi selama waktu tertentu. Biasanya kita menggunakan kata keterangan waktu this year, this semester, this month, this week, sesuai kebutuhan. Contoh, Sinta is taking English course this year. Sinta sedang ambil kursus bahasa Inggris tahun ini. Jadi selama di tahun ini, Sinta lagi kursus bahasa Inggris. They are working on project this month. Jadi selama di bulan ini mereka sedang mengerjakan proyek. Jadi fungsi yang pertama untuk menyatakan kejadian yang terjadi saat kita berbicara, sedangkan fungsi yang kedua adalah kejadiannya sedang terjadi sampai di waktu tertentu. Jadi waktu atau durasinya lebih lama. Yang ketiga untuk menyatakan kejadian yang sifatnya temporary atau sementara. Contoh, he usually drinks milk, but he's drinking coffee now. Biasanya dia minum susu, tapi sekarang dia minum kopi. Jadi ini seolah bukan kebiasaan dia dan ini sifatnya hanya sementara, mungkin hari ini atau sekarang aja. Yang keempat, untuk menyatakan tren atau kebiasaan yang sekarang ini orang-orang lakukan. Contoh, more and more people are becoming vegetarian. Sekarang semakin banyak orang yang menjadi vegetarian. Yang ini merupakan salah satu tren atau kebiasaan baru orang-orang. Kelima, untuk menyatakan kejadian yang berulang tapi bermakna negatif. Biasanya terdapat kata keterangan always, forever, atau constantly. Contoh, you are always coming late. Kamu selalu aja datang telat. Di sini kita bisa pahami bahwa si penutur sangat jengkel atau kesal dengan seseorang karena sudah melakukan hal yang tidak diinginkan berkali-kali. You are always making noise. Kamu selalu aja bikin ribut. Jadi ketika kalimat present continuous tense disisipi dengan kata keterangan seperti always, constantly, maupun forever, maka artinya berubah jadi negatif karena penutur jengkel akan hal-hal tertentu. Fungsi yang terakhir adalah untuk menyatakan fixed future events atau kejadian yang akan datang dan sudah direncanakan. Contoh, I'm flying to Surabaya next month. Saya akan terbang ke Surabaya bulan depan. Sekarang kita lanjut ke pola atau formula. Polanya adalah subject plus to be plus verb ing plus object or complement. We are studying English. Ini we berfungsi sebagai subjek, are adalah to be, studying adalah verb ing, English adalah objek. Objek atau complement kadang kita temui dalam kalimat bahasa Inggris, kadang tidak. Dan ini tidak masalah. Kita review sebentar tentang to be ya. I, to be-nya am.
You, they, we, to be-nya are, kemudian he, she, dan it, to be-nya adalah is. Sekarang kita coba buat kalimat menggunakan present continuous tense dalam bentuk positif, negatif, dan pertanyaan. Ibu saya sedang memasak. My mother is cooking. Kalimat negatifnya kita hanya menambahkan not setelah to be is. Jadi, my mother is not cooking. Untuk kalimat tanya, to be-nya taruh di depan. Is my mother cooking? Jawabannya bisa yes, she is. No, she isn't. Andrew sedang tidur. Kita coba buat dalam kalimat positif, Andrew is sleeping. Untuk negatif, tinggal menambahkan not setelah to be, Andrew is not sleeping. Untuk pertanyaan, to be taruh di depan ya. Is Andrew sleeping? Yes, he is. No, he isn't. Nah, untuk kata keterangan waktunya bisa bermacam-macam sesuai dengan fungsinya. Seperti untuk at the moment of speaking, maka kita bisa menggunakan now, right now, at the moment, at present. Look, listen, this time. Bisa juga menggunakan this year, this month, this semester, this week. Untuk menyatakan kejadian yang sedang terjadi sampai di waktu tertentu. Untuk fungsi future dalam present continuous tense kita juga bisa menggunakan next week, next year, tomorrow, dan lain sebagainya. Oke, let's practice. Mereka sedang bermain sepak bola. Dalam kalimat positif present continuous tense, they are playing football. Kalau diubah menjadi negatif, jadi apa ya kira-kira? Ya, tepat sekali, tinggal menambahkan not setelah to be, yaitu they are not playing football. Nah, bagaimana jika diubah ke dalam kalimat tanya? Ya, benar juga. To be-nya taruh di depan, menjadi are they playing football? Nah, sekarang saya punya satu kalimat, we read a book. Sekarang, ubahlah kalimat tersebut menggunakan present continuous tense dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Tulis di kolom komentar ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.